Marc Casado jadi rebutan klub Arab Saudi. Dilema besar Barcelona dimulai. Tawaran fantastis hampir 400 miliar rupiah membuat masa depan Casado di FC Barcelona jadi tanda tanya besar. Di tengah persaingan ketat lini tengah, keputusan ini bisa mengubah arah karirnya secara drastis. Pedro Porro jadi jawaban krisis bek kanan Barcelona. Transfer ini bisa jadi kunci. Performa konsisten Porro bersama Tottenham Hotspur membuatnya dilirik serius oleh Barcelona. Jika bergabung, ia berpotensi langsung memberi dampak besar dalam skema permainan tim. Hansi Flick betah di Barcelona, sinyal bahaya bagi rival di Eropa. Keinginannya bertahan lebih lama menunjukkan ambisi besar untuk membangun kejayaan baru. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Barcelona mulai terlihat sebagai kekuatan yang kembali diperhitungkan. Robert Lewandowski dan FC Barcelona terjebak drama kontrak, bertahan atau berpisah. Di balik ketajamannya yang belum pudar, negosiasi kontrak justru jadi sumber ketegangan baru. Barcelona ingin mempertahankan sang striker, tapi tuntutan pemotongan gaji membuat situasi makin rumit. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Marc Casado jadi rebutan klub Arab Saudi. Dilema besar Barcelona dimulai. Tawaran fantastis hampir 400 miliar rupiah membuat masa depan Casado di FC Barcelona jadi tanda tanya besar. Di tengah persaingan ketat lini tengah, keputusan ini bisa mengubah arah karirnya secara drastis. Sorotan kini tertuju pada Marc Casado, talenta muda yang tiba-tiba mengguncang bursa transfer Eropa. Gelandang lulusan La Masia itu dikabarkan mendapat tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi dengan nilai hampir 400 miliar rupiah. Angka fantastis untuk pemain yang belum sepenuhnya mengunci tempat di tim utama FC Barcelona. Di balik angka besar tersebut, tersimpan dilema serius. Casado bukan sekedar pemain muda, melainkan simbol masa depan dan cerminan filosofi Barcelona. Namun realitasnya, lini tengah Blaugrana dipenuhi nama besar seperti Pedri, Frenkie de Jong, dan Gavi yang lebih dulu menjadi andalan. Akibatnya, menit bermain Casado masih belum konsisten. Disinilah tawaran besar itu terasa begitu menggoda. Bagi Barcelona, ini bisa jadi solusi instan untuk memperbaiki kondisi finansial. Namun resikonya jelas, kehilangan talenta potensial yang belum sepenuhnya berkembang. Banyak yang percaya dengan waktu dan kepercayaan, Casado bisa menjadi pilar penting di masa depan. Sementara itu, bagi sang pemain, tawaran tersebut membuka peluang menjadi sosok utama dengan gaji besar dan peran yang lebih jelas. Tapi apakah itu sebanding dengan mimpi besar bersinar di Camp Nou? Kini keputusan krusial menanti. Haruskah Barcelona melepas potensi demi stabilitas finansial atau mempertahankannya sebagai investasi jangka panjang? Menurutmu, apa langkah terbaik bagi Casado? Bertahan atau hengkang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pedro Porro jadi jawaban krisis bek kanan Barcelona. Transfer ini bisa jadi kunci. Performa konsisten Porro bersama Tottenham Hotspur membuatnya dilirik serius oleh Barcelona. Jika bergabung, ia berpotensi langsung memberi dampak besar dalam skema permainan tim. Ambisi FC Barcelona untuk kembali ke puncak kejayaan semakin terasa sejak kedatangan Hansi Flick. Di tengah upaya membangun ulang kekuatan tim, satu posisi menjadi sorotan: bek kanan. Dari berbagai opsi, nama Pedro Porro mencuat sebagai solusi paling menjanjikan untuk menyempurnakan era baru Blaugrana. Bersama Tottenham Hotspur, Porro tampil konsisten dan nyaris tak tergantikan. Ia bukan hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga aktif mendorong serangan. Statistik musim ini menunjukkan kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan peluang hingga assist, menjadikannya sosok bek kanan modern yang komplit dan dinamis.
Gaya bermain Porro dinilai sangat selaras dengan filosofi Barcelona yang mengandalkan agresivitas fullback. Dalam sistem Flick, peran bek sayap sangat vital untuk membuka ruang dan membangun serangan dari bawah. Dengan kemampuan crossing akurat dan mobilitas tinggi, Porro diyakini mampu langsung menyatu dalam skema tersebut. Tak hanya itu, fleksibilitasnya menjadi nilai tambah. Ia bisa bermain sebagai wingback, bahkan bergeser ke lini tengah saat dibutuhkan. Hal ini memberi Flick lebih banyak variasi taktik dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan. Di usia emas dan dengan pengalaman di level tertinggi seperti Premier League, Porro hadir sebagai solusi instan, bukan sekedar proyek jangka panjang. Situasi di Tottenham pun membuka celah bagi Barcelona untuk merekrutnya dengan nilai yang sepadan. Jika transfer ini terwujud, sisi kanan Barcelona berpotensi menjadi jauh lebih hidup dan berbahaya. Kini pertanyaannya, apakah manajemen akan bergerak cepat mengamankan Porro? Menurutmu, apakah dia sosok yang tepat untuk Barcelona? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hansi Flick betah di Barcelona, sinyal bahaya bagi rival di Eropa. Keinginannya bertahan lebih lama menunjukkan ambisi besar untuk membangun kejayaan baru. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Barcelona mulai terlihat sebagai kekuatan yang kembali diperhitungkan. Sorotan kini sepenuhnya mengarah pada Hansi Flick, sosok yang perlahan tapi pasti mulai mengubah wajah permainan FC Barcelona. Ia datang bukan sekedar sebagai pelatih baru di Camp Nou, melainkan sebagai arsitek yang sedang merancang ulang fondasi kejayaan klub dengan pendekatan yang tenang namun penuh ketegasan. Di tengah tekanan besar, Flick justru tampil berbeda. Ia tidak banyak bicara, tetapi dampaknya langsung terasa di lapangan. Permainan Barcelona kembali hidup, cepat, agresif, dan tetap berakar pada filosofi khas mereka. Sentuhan taktisnya mulai membentuk identitas baru yang segar, tanpa meninggalkan DNA lama yang sudah melekat kuat. Menariknya, Flick secara terbuka mengaku betah di Barcelona. Ini bukan sekedar pernyataan formal, melainkan sinyal kuat bahwa ia ingin bertahan lebih lama. Ambisinya jelas, membangun tim yang tidak hanya dominan di Spanyol, tetapi juga kembali disegani di Eropa. Ia memadukan energi pemain muda dengan pengalaman senior, menciptakan keseimbangan yang mulai menunjukkan hasil nyata. Meski begitu, tantangan besar masih menghadang. Tekanan tinggi dan bayang-bayang kegagalan di Eropa menjadi ujian sesungguhnya. Namun, Flick tidak menghindar. Ia justru menjadikannya motivasi untuk melangkah lebih jauh. Stabilitas yang ia bawa di kursi pelatih kini menjadi harapan baru bagi Barcelona. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Flick cocok, tetapi seberapa jauh ia bisa membawa Barcelona kembali ke puncak. Menurutmu, apakah ia sosok kunci kebangkitan Blaugrana di era baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Robert Lewandowski dan FC Barcelona terjebak drama kontrak, bertahan atau berpisah. Di balik ketajamannya yang belum pudar, negosiasi kontrak justru jadi sumber ketegangan baru. Barcelona ingin mempertahankan sang striker, tapi tuntutan pemotongan gaji membuat situasi makin rumit. Sorotan kini benar-benar tertuju pada satu nama yang tak pernah kehilangan naluri mematikannya, Robert Lewandowski. Di tengah ambisi besar FC Barcelona membangun masa depan, justru sang striker menjadi pusat drama yang makin panas. Bukan soal gol, tapi soal masa depan. Barcelona ingin mempertahankannya hingga 2027. Bukan tanpa alasan, Lewandowski masih dianggap sebagai mesin gol, sekaligus sosok berpengalaman yang bisa jadi pembeda di momen krusial. Ketajamannya belum benar-benar pudar, bahkan di usia yang tak lagi muda. Namun ada satu ganjalan besar, gaji. Kondisi finansial klub memaksa manajemen mengajukan pemotongan dalam kontrak baru. Realistis, tapi sensitif. Negosiasi pun berjalan alot karena perbedaan keinginan masih cukup jauh. Disinilah cerita berubah jadi drama. Lewandowski bukan pemain biasa. Ia ikon, striker elit dengan reputasi global. Di satu sisi, ia sangat dibutuhkan. Di sisi lain, ia diminta berkompromi.
Situasi makin rumit karena godaan datang dari berbagai arah. MLS, Arab Saudi, hingga klub-klub Eropa siap membuka pintu. Tawaran nyata sudah ada, dan peluang hengkang pun bukan sekedar wacana. Namun ini bukan hanya soal uang, ada hal yang lebih penting, peran dan penghargaan. Lewandowski ingin tetap jadi pusat permainan, bukan sekedar pelengkap di akhir kariernya. Barcelona pun berada di persimpangan, mempertahankan pengalaman atau mulai regenerasi. Jadi, menurutmu, masih layakkah Lewandowski jadi andalan utama hingga 2027 atau sudah waktunya era baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar.